You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I but it's ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nikmat, silakan dipimpin doanya. Iya Pak. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Baik Pak Guru. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita cek kehadiran dulu ya. Muhammad Abdul Salam. Muhammad Haris Cahyono. Hadir. Nabilatun Nur Indah. Hadir. Nikma Fitakul Jannah. Hadir Pak. Nur Fatmatu Sadiyah. Hadir. Nur Lailatul Rizki. Hadir. Hadir semua ya. Iya Pak. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, Bapak akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yaitu untuk KD-nya adalah untuk menyajikan hasil analisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, lalu harga serta pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini masih mencangkup materi di beberapa pertemuan sebelumnya, namun kita di sini lebih menekankan ke penyajian hasil analisisnya. Lanjut dari penjelasan dari KD tadi, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama di sini adalah untuk menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, lalu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, menunjukkan perilaku keluargaan dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan menegaskan hubungan antar ekonomi kreatif dengan industri kreatif secara kritis, menyimpulkan upaya peningkatan ekonomi kreatif dan kritis, berani mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang materi hari ini yang juga merupakan sambungan dari materi minggu lalu, berani menampilkan gagasan atau sudut pandang lain dalam kegiatan diskusi. Di sini maksudnya adalah kalian sebagai peserta didik mampu menciptakan opini atau pendapat-pendapat menurut kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan nilai-nilai karakter yang positif seperti religius, bersyukur, jujur, toleransi, kerjasama, percaya diri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, nah di sini Bapak akan jelaskan sedikit mengenai pertemuan hari ini, yaitu kegiatan diskusi, di mana nanti akan ada 3 tahap ya. Yang pertama itu presentasi kelompok, di mana masing-masing kelompok itu mewakili satu peserta didiknya. Jadi satu peserta didik ini mewakili dari kelompok yang akan presentasi, nanti menjelaskan. Lalu nanti akan ada namanya mini box mystery. Nanti kalian pilih satu dari beberapa pilihan mini boxnya. Di situ akan ada tantangannya. Kalian harus menjalankan itu, game ya, Bapak sebutnya game agar lebih menarik lagi. Dan yang terakhir nanti ada quizzes. Mungkin ini baru untuk kalian. Quizzes ini aplikasi web, namun seperti permainan, namun kaitannya dengan pelajaran. Jadi nanti setelah diskusi selesai, kita akan menggunakan aplikasi quizzes ini
Di situ ada seperti permainan, namun juga mengasah pengetahuan kalian setelah dari pelajaran yang telah kita pelajari selama beberapa pertemuan ini. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu Bapak membahas tentang apa? Ingat Pak, tentang Iya, Pak. mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagus. Sebelum kita membahas ke pertemuan hari ini, Bapak akan sedikit review tentang pertemuan kita sebelumnya tentang ekonomi di Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia itu banyak anak-anak, ada 14 jenis. Yang sedang populer saat ini yang tahu apa saja? Kuliner, ya, seni budaya, pertunjukan, dan lain-lain. Iya Pak. Nah, untuk mengembangkan juga pemerintah sudah membuat rencana-rencana agar ekonomi kreatif semakin berkembang. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Nah, baik. Hari ini Bapak akan masuk ke agenda presentasi kelompok. Minggu lalu sudah dibentuk kan kelompoknya ya? Bapak sebutkan lagi, kelompok pertama itu Muhammad Abdul Salam dan Muhammad Aisyah Hikmah, Nabilatul Nur Indah Komari dan Hikmah, lalu Nir Fatus Hikmatus Sadia dan Nur Lailatul Rizki. Baik, jadi di sini nanti di saat presentasi nanti saya tunjuk yang maju. Ya, nanti setelah presentasi itu nggak langsung saya tanya jawab anak-anak. Nanti di sini Bapak kasih permainan ya, namanya mini box misteri, yaitu kotak kecil misteri. Di sini itu ada tantangannya setelah presentasi. Kalian itu cukup presentasi dulu, nanti setelah presentasi lalu nanti tinggal pilih salah satu kotaknya, kayak gitu ya. Ya. Baik. Nanti Bapak nilai dari keterampilannya. Keterampilan itu keterampilan dalam mengungkap presentasinya seperti apa, lalu penilaian dari pengetahuannya juga, dan juga penilaian dari sikapnya. Iya Pak. Baiklah anak-anak, nanti kalau Bapak tanya sudah siap memulai diskusi, kalian jawab pakai gaya ya. Jawabnya kayak gini, siap Pak, gitu ya. Baiklah anak-anak, siap memulai diskusi hari ini? Siap, Pak. Ya, baiklah. Mari kita mulai diskusinya. Baik, pertama yang mau presentasi dulu siapa? Kelompok pertama itu kelompoknya Hikmah dan Nabilatul ya? Nomor 2 Pak. Ya, kelompok 2. Silakan diwakili satu saja. Hikmah ya, silakan. Hikmah, maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2, mewakili dari kelompok 2, nama saya Nikma. Saya di sini akan membahas tentang apa sih yang harus dimiliki seseorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai oleh masyarakat. Nah, ada 7. Yang pertama, mampu menjaga kualitas produk. Nah, di sini seseorang pengusaha harus mampu menjaga kualitas produk hasil produksinya agar disukai oleh masyarakat. Meskipun banyak produk serupa, masyarakat akan tetap memilih hasil produksi pengusaha tersebut karena memiliki kualitas. Dan yang kedua, memberi informasi produk dengan benar. Pengusaha harus memiliki kejujuran dalam memberikan informasi produk dengan benar. Dengan begitu, rasa suka masyarakat terhadap hasil produksi akan datang dengan sendirinya. Sekali masyarakat suka, maka mereka akan sulit berpindah ke produk yang lainnya. Yang ketiga, produk memenuhi standar nasional SNI. Tahu kan? Banyak yang tahu kan? Umum bahasa ini. Nah, agar disukai oleh masyarakat, maka hasil produksi itu harus memenuhi standar nasional yang dibuktikan dengan adanya logo SNI di setiap produknya. Produk dengan logo SNI cenderung lebih dipilih oleh masyarakat daripada produk yang tidak mempunyai logo tersebut. Yang keempat, membuktikan bahwa produk aman digunakan. Pengusaha harus bisa membuktikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih sebuah produk. Yang kelima, kemampuan berinovasi. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan berinovasi agar produk yang ia hasilkan memiliki ciri khas dibandingkan produk lainnya. Ciri khas ini penting agar produk tersebut gampang dikenali oleh seluruh masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan pasar.
pasar. Pengusaha juga harus jeli melihat perkembangan pasar dengan mengikuti tren yang sedang disukai oleh masyarakat. Dengan begitu, pengusaha bisa mendapatkan acuan dalam produksi sebuah produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, memiliki kreativitas. Seorang pengusaha juga harus memiliki kreativitas. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan dan memastikan hasil produksinya yang disukai oleh masyarakat. Paham? Paham. Sudah, Baik, Pak? anak, berikan tepuk tangan untuk Nikmah. Baik, selanjutnya di sini ada gamenya ya. Ya. Gamenya itu namanya mini game misteri. Di sini Bapak buat ada pilihan 4 kotak. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga, dan ini kotak keempat. Sekarang Mbak Nikmah yang presentasi. Pilih kotak nomor berapa? Nomor 2, Pak. Baik, terima kasih. Kotak 2 apa itu? Nah, di sini ada tantangannya. Seperti ini. Tantangan diskusi. Silakan dipilih, Mbak Nikmah. Kelompok penyaji memilih satu orang dari masing-masing kelompok lain untuk bertanya. Setelah kelompok penyaji selesai mempresentasikan hasil diskusi, berarti saya harus memilih satu anak ini, Pak, untuk bertanya Iya. tentang materi yang saya presentasikan. Oke, saya yang milih. Iya. Milih Naber. Baik, Nabil silakan ajukan pertanyaannya. Kemampuan berinovasi seperti apa yang harus dimiliki pengusaha? Kemampuan. Jadi pertanyaannya saya ulang dari Mbak Nabil. Kemampuan berinovasi seperti apa yang harus dimiliki oleh pengusaha? Yang harus dimiliki oleh pengusaha menurut saya, yang pertama, kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Yang kedua, mampu mengolah SDM. SDM yang baik adalah aset bagi bisnis. Yang ketiga, memiliki strategi manajemen. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mengelola waktu dengan baik. Yang keenam, komunikatif. Dan yang ketujuh, inovatif. Yang terakhir, strategi pemasaran yang jitu. Paham? Paham. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi di sini yang dijelaskan oleh Nikmah tadi sebagai penyaji kelompok pertama, yaitu bahwa kemampuan berinovasi itu tergantung pada pengusahanya itu sendiri ya, punya strategi seperti apa, lalu mempunyai jiwa pengusaha itu juga perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba. Coba. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nikmah. Boleh kembali ke tempat, Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Baik, setelah selesai presentasi ya, di sini Bapak punya kuis. Kalian pasti sudah punya, di era seperti sekarang punya smartphone semua kan ya? Punya. Ya. Sekarang silakan ada kuis online namanya Quizizz. Yang punya silakan keluarkan HP-nya. HP untuk pelajaran boleh digunakan ya. Silakan diambil. Ini. Baik, silakan buka kuisnya ya. Iya, Pak. Quizizz kodenya 8669 Terus? 8433. Karena ini dilakukan secara live atau langsung, jadi nunggu perintah dari Bapak. Doh, masuk sebagai. Iya, tunggu dulu masuk. Ntar lagi langsung akan mulai jika Bapak tekan mulai. Iya, Pak. Dari gambar berikut ini yang merupakan bagian dari jenis-jenis ekonomi kreatif adalah dari gambar berikut salah satu kerajinan Indonesia yang dapat digunakan sebagai hiasan dan juga berguna untuk perabotan rumah. Manfaat ekonomi kreatif di Indonesia adalah apa yo? Jika dan usaha kreatif yang Anda lakukan guna mempromosikan ekonomi kreatif pada masyarakat luas adalah
Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, tidak hanya mengembangkan potensi sumber daya alamnya, namun juga salah. Berikut ini yang bukan merupakan bagian jenis-jenis ekonomi kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah Cambridge. Konsep perekonomian di era ekonomi baru yang berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri ekonomi kreatif adalah tidak tergantikan. Yang merupakan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia adalah di Indonesia adalah kecuali sing telu. Baik, tadi kita sudah melaksanakan kuisis online-nya. Sekarang Bapak cek nilainya ya. Kalian cukup ucapkan salah berapa atau benarnya benar berapa? Muhammad Abdul Salam benar berapa? Benar 7, salah 3. Oke, benar 7. Muhammad Haris Cahyono Benar 8, salah 2. benar 8. Nabel Benar 9, 9. salah 1. Nikma salah 2, benar 8. Fatma Salah 4, benar 6. Ella Nurlailatul Salah 1, benar 9. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah ada di akhir pertemuan hari ini. Saya berikan aplaus untuk kalian yang aktif semuanya aktif. Terima kasih. Kita akan review lagi pertemuan hari ini. Kesimpulannya yaitu kita sudah membahas tentang apa saja yang dilakukan pengusaha agar produknya disukai banyak masyarakat. Seperti tadi dilakukan dijelaskannya oleh kelompoknya itu tentang strategi dan jiwa pengusahaan. Ya, Pak. Lalu apa saja yang dibuka seorang mengenai akan membuka usaha, modal atau kreativitas. Keduanya harus dipunyai seorang pengusaha. Intinya keduanya harus seimbang ya. Lalu yang ketiga tadi hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif itu saling berhubungan. Dan yang terakhir prospek industri kreatif bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain sampai saat ini itu berkembang, masih berkembang. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang tidak dipahami? Silakan bertanya, saya kasih kesempatan. Tidak, Pak. Tidak. Baik, terima kasih. Semangat belajarnya. Kita tadi belajar bersama, presentasi itu kita lakukan secara kekeluargaan, membangun jiwa berani dan percaya diri kalian ya dalam menyampaikan pendapat, lalu bertanggung jawab sama kerjasamanya sebagai kelompok, sebagai tim. Baik, di sini juga tidak lupa Bapak ingatkan, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya yaitu tentang memanfaatkan persaingan berbagai peluang untuk meraih keuntungan ekonomi bangsa. Baik, tidak ada pertanyaan? Bapak tutup, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.